Kota Paris di tahun 1931, seorang rampok permata yang bernama Henry Charrier berhasil membobol sebuah lemari brankas dan menggondol semua isinya. Perampok yang akrab dengan panggilan Papi ini langsung setor hasil rampokannya itu kepada seseorang di markasnya di sebuah klub malam, di mana saat itu sedang terjadi penyiksaan terhadap seorang mucikari yang kedapatan habis nyelep uang majikan. Setelah bersenang-senang dengan Nanette, sang pacar yang cantik jelita, dancer di lokasi markas majikannya, Papi check-in dulu di sebuah losmen dalam kota. Esok paginya, belum juga Nanette beres nyiapin telur ceplok buat sarapan, kamar mereka sudah digerebek oleh aparat. Papi dituduh telah melakukan pembunuhan terhadap Christo, si mucikari tadi malam. Tidak mampu melakukan pembelaan, Papi akhirnya harus pasrah dimasukkan ke dalam penjara kota. Kepada Nanette yang datang menjenguk, Papi bilang bahwa ia telah dijebak oleh komplotan majikannya. Maka dari itu, ia sedang memikirkan cara agar bisa kabur dari penjara. Nanette ia suruh untuk lupakan saja abang, meskipun Nanette nggak rela. Di dalam penjara, seorang rampok yang bernama Julot mengajak Papi bicara. Dia bilang bahwa ia harus punya uang besar kalau mau lolos dari sana. Pada saat dilakukan pemeriksaan kondisi fisik tahanan, Julot yang berada di belakang Papi kemudian menunjuk seorang tawanan lain. Namanya adalah Louis Degas, seorang pemalsu berkas-berkas penting. Dia bilang bahwa orang itu uangnya banyak. Tiap orang di penjara pasti berlomba memburunya agar bisa merampok uang yang ia punya. Setelahnya, para tawanan kloter ini akan dibuang dari Prancis untuk dimasukkan ke penjara di tengah lautan di wilayah French Guiana. Sipir penjara kota memberikan maklumat agar mereka semua segera melupakan Prancis. Para tawanan pun kemudian digiring masuk ke dalam kapal laut yang akan mengantar mereka menuju ke French Guiana. Benar saja kata si Julot, belum apa-apa, Louis Degas sudah ada yang mendekati. Oleh karena itu, Papi pun gak banyak membuang waktu, ia langsung nyamperin Degas. Papi menawarkan jasa keamanan selama di penjara dan sebagai imbalannya, ia minta uang yang cukup besar. Louis Degas saat itu lebih memilih untuk ambil posisi dekat dengan penjaga sebagai bentuk keamanan dirinya, daripada ngasih uang kepada sesama begundal yang belum tentu bisa dipercaya. Malamnya di dalam kapal laut itu terjadi pembunuhan terhadap orang di samping Degas. Si Thanos membelek perut orang tersebut, mengambil uang simpanan orang itu dari dalam perutnya, lalu membagi jatah kepada para penjaga. Untuk kemudian si penjaga pun membereskan mayat orang itu dan membiarkan kejadian tersebut seperti tidak terjadi apa-apa. Sadar akan bahaya yang akan mengancamnya, esoknya Louis Degas balik nyamperin Papi. Ia akhirnya menerima tawaran kompatriotnya kemarin. Louis Degas memesan jasa keamanan sampai ia tiba dan settle di penjara. Dia sendiri nggak ada niat untuk kabur karena dia yakin istrinya bisa mengusahakan agar ia bisa dikeluarkan sebelum Natal tiba. Esok malamnya apa yang dikhawatirkan pun terjadi. Si Thanos datang mengendap-endap menuju Degas dan langsung dihentikan oleh Papi. Pisaunya berhasil terlempar dari tangannya. Papi yang lebih lincah ini kemudian menghajar orang tersebut yang tidak mampu melawan karena keberatan pantat. Pisaunya berhasil diambil oleh Degas. Pembantaian itu terus dilakukan sampai akhirnya para penjaga pun muncul dan mereka menyemprotkan uap panas. Thanos berhasil dilukai namun tidak berhasil dibunuh oleh Papi. Para penjaga menyuruh tahanan melepas pakaian. Pisau yang dilepas Degas kemudian diambil oleh Julot. Melihat bukti tangan Papi yang memar, penjaga pun menyeret rampok Paris ini dan memindahkannya ke ruangan PIV. Papi diikat di atas dek sampai mereka tiba di lokasi tujuan. Mereka kemudian dibariskan untuk diturunkan secara bergiliran. Kondisi Degas bisa dibikin aman karena si Thanosnya udah kadung dibikin bonyok. Julot menggunakan pisau yang ia ambil kemarin untuk melukai dirinya sendiri. Di penjara nanti, ia pengen langsung nginep di kamar P3K. Maka dari itu ketika mendapat giliran turun, Julot pun sekalian terbang agar meyakinkan sebagai orang yang terluka. Sementara yang lain digiring langsung menuju penjara, Julot diamankan ke ruang P3K. Para tahanan pun digiring masuk ke dalam ruang sel masing-masing dan dicampurkan dengan para warga Latin yang berasal dari French Guiana. Di sini, kepala tahanan menyampaikan aturan percobaan kabur akan dihukum dengan isolasi tahunan dan tindakan pembunuhan akan dihukum dengan eksekusi mati.
Dia menantang, "Silahkan kalian kabur. Mau lewat sebelah kiri, lewat jalur padang ilalang, silahkan kalian nahan lapar. Atau mau lewat jalur kanan, silahkan nerabas hutan dan ketemu dengan lautan. Selamat bertarung melawan hiu-hiu lapar." Papi dan Dega dimasukkan ke sebuah bunker besar, digabungkan dengan belasan tahanan lain. Papi langsung mengamati keadaan sekitar. Dia melihat seseorang menyetor uang kepada seorang tahanan lama. Dealer detected. Papi mendatangi orang tersebut dan menanyakan jumlah setoran apabila mereka ingin memesan tugas. Orang tadi langsung ngecas sebanyak 1.000 francs. Merasa dikadalin, tapi Papi dan Dega nggak punya pilihan lain. Untuk itu, Dega pun langsung masuk ke toilet untuk membokerkan uang simpanannya. Esok paginya, mereka dibangunkan dengan kehebohan yang terjadi di luaran. Seorang tahanan telah berhasil melarikan diri. Papi menduga bahwa itu adalah si Julot. Rampok pecicilan itu ternyata nggak banyak buang-buang waktu. Para tahanan kemudian dibariskan untuk ditempatkan pada tugas harian masing-masing. Papi dan Dega sudah mau ditempatkan pada tugas yang ringan sesuai dengan pesanan. Namun saat itu tiba-tiba seseorang memanggil Dega. Sipir penjara tersebut yang bernama Santini rupanya punya adik ipar yang jadi korban pemalsuan dokumen hasil kerjaan Dega. Oleh karenanya, alih-alih dikasih kerja yang ringan, Dega disuruh pindah lokasi ke Route Zero. Untungnya penjaga masih menyuruh Papi agar tetap berposisi bersama Dega. Hasil sogokan uang kemarin rupanya nggak percuma. Route Zero ini ternyata sebuah lokasi dengan tugas pekerjaan yang paling berat. Tugas harian di sana adalah untuk mengangkut batu. Dega yang tidak terbiasa dengan kerja berat ini langsung pucat pasi. Beberapa waktu kemudian, fisik Dega makin lama makin ngedrop. Dia nggak sanggup lagi untuk melakukan tugasnya. Hal itu bikin marah kepala kelompok yang menyuruhnya untuk terus berusaha. Come on, push it! Namun Dega sudah tidak bisa memaksakan diri. Dega kemudian curhat kepada Papi bahwa dia mengalami diarrhea yang berarti dia tadi sudah nggak sanggup nahan boker. Simpanan uangnya sudah jatuh di sembarang tempat. Papi langsung berhenti dorong kereta dan mencari lokasi Dega ngemprit sembarangan. Kejadian itu bikin heboh orang sekitar, mereka pun jadi curiga. Sebelum penjaga datang, Papi masih sempat menemukan barang itu. Lalu ia pun menaruh Dega yang sudah tepar tersebut ke atas kereta dorong. Mereka pun kemudian beristirahat. Uang tadi sudah berhasil diamankan oleh Papi. Ia kini sedang menyimpannya di belakang, tapi nanti ia minta Dega yang menyimpannya. Papi nggak nyaman kemana-mana pantatnya diselipin barang. Kedua kriminal ini sekarang sudah saling percaya. Dega kemudian melihat bahwa orang di sebelahnya ujuk-ujuk is dead. Daripada ribut, Cellier si kepala kelompok lebih memilih diam dan membagi jatah roti milik orang tersebut. Karena nggak asik duduk di samping mayat, Dega pun memilih untuk pindah. Di sini, Papi akhirnya bisa bicara dengan Cellier. Obrol punya obrol, ternyata kedua tahanan ini adalah sama-sama mantan perwira angkatan laut. Cellier memberi kode agar suatu saat mereka berlayar bersama. Dia sanggup untuk menyediakan perahunya, asalkan Papi bisa menyediakan fulusnya. Mereka pun akhirnya sepakat. Dega yang lagi duduk sendiri, ia didatangi oleh seorang Latinos yang mengancam agar ia menyerahkan semua uangnya. Papi pun datang untuk membela dan mengusir si Latinos brengos. Penjaga kemudian datang, para tahanan pun disuruh untuk balik bekerja. Saat itu pihak penjara sedang kedatangan rombongan wanita penghibur. Para tahanan disuruh untuk mendorong kereta yang sedang mengangkutnya. Papi kemudian bicara dengan sang mucikari. Dia mau bayar 1.000 asal ia dibawa pulang dengan perahu miliknya. Sok-sokan hendak lapor dan berlaga jual mahal, sang mucikari minta 5.000. Kalau Papi mau, 3 hari ke depan ia akan balik. Perahunya akan ia taruh di pinggiran sungai. Selesai bekerja, para tahanan pun langsung pada mandi. Si brengos Latinos tadi datang, menyogok penjaga lalu masuk ke dalam toilet, di mana di situ Papi dan Dega sedang berada. Benar saja, si brengos datang untuk menyerang Dega. Papi pun bertarung untuk membela jiwa kliennya. Mantan perwira itu berhasil menghajar si brengos dan rekan, lalu pergi membawa Dega keluar dari kamar mandi. Ancaman makin deras menghadang mereka. Menyadari bahwa kondisi nggak akan baik-baik saja selama berada di penjara, Dega akhirnya memutuskan untuk ikut kabur bersama Papi. Sidang pembelaan dirinya masih akan makan waktu. Siapa tahu di suatu waktu nanti dirinya lengah dan penjahat akan memanfaatkan peluang tersebut. Suatu pagi para tahanan dikumpulkan di tengah lapangan. Pak sipir telah mempersiapkan acara eksekusi. Seorang tahanan kabur telah berhasil mereka tangkap. Tahanan itu rupanya adalah si Julot yang sempat raib beberapa hari di dalam hutan.
Kini dia harus membayar kesalahan yang telah ia lakukan. Julot pun menghadapi eksekusi. Kepalanya putus diganyang pisau gilotin. Pasipir kemudian menunjuk Papi yang ditugaskan untuk mengangkut mayat Julot. Papi pastinya ngajak Dega. Dengan dikawal oleh para penjaga, mereka pun menggotong mayat itu ke dalam hutan menuju sungai. Di tengah jalan, fisik Dega yang cungkring ini sudah tidak sanggup membawa beban. Ia pun ambruk di tengah jalan. Dega sudah tidak berdaya, ia bahkan pasrah saja ketika penjaga menghukumnya dengan cambukan. Kesempatan itu kemudian dimanfaatkan oleh Papi. Dari belakang Papi menghajar kepala si penjaga, lalu ia pun kabur ke tengah hutan. Papi berhasil keluar dari hutan dan terjun ke dalam sungai. Penjaga masih berusaha memburunya dengan tembakan senapan, namun tidak ada satupun dari peluru itu yang mendarat di tubuh Papi. Papi berhasil meloloskan diri. Sementara itu Dega sendiri yang telah ditinggal sohibnya, ia cuma bisa teriak kecewa. Lalu penjaga pun menyeret lagi si tukang tipu ini ke penjara. Ketika hari sudah gelap, Papi pun tiba di ujung sungai, di mana di situ sang mucikari sedang memarkir perahunya. Papi kemudian menghampiri, dia meminta sang mucikari cengli dikit agar mau dibayar belakangan. Berhubung uang miliknya sudah balik dikempit Dega. Yang tidak diduga oleh Papi, ternyata para penjaga sudah bersiaga di lokasi itu. Pasipir telah membayar sang mucikari dengan imbalan yang double agar ia mau menyerahkan Papi. Sang perampok ulung ini kemudian balik diseret ke penjara untuk menghadapi hukuman atas percobaannya untuk kabur. 2 tahun di dalam sel isolasi, di mana di sana hanya sepi yang menemani. Dimasukkanlah Papi ke dalam sel kosong itu dan menjalani waktu demi waktu hanya bertemankan kecoa dan rasa sepi. Konsumsi yang disediakan pun teramat minim, tahanan hanya dikasih kuah kaldu, tanpa karbo atau makanan bergizi lainnya. Penjaga ingin membuat tahanannya ini lemah tak berdaya. Suatu waktu datang para penjaga tersebut dan mencoba melakukan tes fisik terhadap Papi. Penjaga menghajarnya sampai dia tak berkutik. Namun setelah itu, Papi kemudian mendapatkan kejutan. Tahanan yang ditugaskan untuk mengganti ember tiap harinya, dia menyeludupkan bongkahan kelapa ke dalam ember tersebut. Pada tutup ember itu diselipkan pesan bahwa mulai sekarang tiap harinya Papi akan mendapat kiriman kelapa. Papi senang membaca pesan tersebut. Dengan nikmat dia pun melahap buah kelapanya. Dega yang telah mengorderkan pesanan tersebut mendapat asupan gizi yang cukup. Fisik Papi mulai sedikit bergairah. Dia pun terus menggenjot fisiknya agar tetap pada kondisi prima. Namun suatu hari tiba-tiba sang penjaga yang curiga, dia menemukan bongkahan kelapa itu dari dalam ember. Penjaga yang mengirimkan pesanan itu dihajar sampai mati. Berhentilah paket kiriman sembako itu akan datang ke tahanan Papi. Malamnya, Pasipir turun langsung menemui dirinya. Pasipir menanyakan siapa yang telah mengirimkan pesanan kelapa. Namun tentu saja Papi tutup mulut. Akhirnya ia pun diganjar hukuman tambahan, cuma dikasih setengah porsi kaldu saja. Badannya yang sebelumnya sudah mulai segar, kini mulai kering kembali. Makin lama fisik Papi pun makin melemah. Dia sampai tidak sanggup untuk memesan mode cukuran rambut tiap kali jadwal cukuran tiba. Suatu hari Pasipir datang lagi menjenguknya, kali ini dengan bingkisan sup yang berisi daging. Papi dipersilahkan menikmati suguhan tersebut, namun tetap dengan satu syarat, ia harus ngasih tahu orang yang telah memesankan kelapa. Antara sadar dan tidak, Papi tidak menjawab pertanyaan Pasipir. Akhirnya Pasipir memutuskan untuk ngasih bonus tambahan hukuman. Atap ruangan sel Papi akan ditutup, tahanannya dibiarkan untuk hidup dalam kegelapan sampai mampus. Waktu pun berlalu, Papi menjalani hukuman dengan kondisi yang benar-benar sepi. Kesadarannya kini mulai terganggu. Papi sering dihinggapi halusinasi. 2 tahun sudah waktu dijalani di dalam ruang isolasi. Kini penjaga pun mulai memeriksa sel tahanan itu. Ternyata si mantan perwira ini masih hidup. Ia pun segera diseret ke ruang P3K. Dalam masa 2 tahun tersebut, malah Dega yang sekarang naik jabatan. Ia naik pangkat jadi asisten Pasipir, mengurusi segala bentuk kerja administrasi. Suatu waktu akhirnya Dega ada waktu untuk mengunjungi Papi ke ruang P3K. Kini 2 sohib satu tahanan itu bertemu kembali. Sang asisten sipir itu curhat bahwa ia gagal keluar karena boro-boro mengajukan sidang banding, mantan istrinya malah selingkuh dengan pengacaranya. Selain itu, Dega memberikan informasi bahwa hari Minggu depan di tahanan mereka akan ada kunjungan. Pasipir pasti akan sibuk menjamu para tamu pejabat. Suasana bakal rame, itu adalah kesempatan yang baik untuk kabur dari penjara. Seliar ternyata masih eksis menjadi tahanan. Papi bilang bahwa orang itu siap menyediakan perahu asal ada yang memodali.
Dega menyanggupi permintaan Papi dan orang ini langsung pura-pura gila dan pura-pura mengusir Dega. Sementara Dega keluar dari kamar perawatan, Papi mendapatkan perawatan dari petugas medik. Ia diberikan obat penenang. Papi pura-pura menelan pil tersebut, yang mana sebetulnya pil itu sejak kemarin ia kumpulkan untuk ia jadikan sebagai senjata. Saat itu di dalam lokasi puskesmas sendiri, si tawanan yang disuruh menjadi penjaga lagi ngebet kepada seorang tahanan baru. Orang itu seringkali mencoba merayu, namun saat ini ia masih belum berhasil menaklukkannya. Papi kemudian mendekati si penghuni baru, dia mengajaknya untuk bekerja sama. Maturet seorang itu, ia minta agar nanti melayani keinginan si penjaga, dengan imbalan ia akan diajak dalam rencana pelariannya. Saat si penjaga lengah, mereka akan menghajarnya dari belakang dan kabur. Orang baru ini menerima ajakan Papi. Beberapa hari kemudian, Dega menggiring Selier masuk ke lokasi puskesmas agar orang ini bisa berada satu lokasi dengan Papi. Selier sengaja melukai tangannya sendiri agar dimasukkan ke lokasi tersebut. Papi pun telah siap dengan orang ajakannya. Maturet diperkenalkan kepada semuanya. Selier minta setengah uangnya saat itu juga. Papi segera mengajak Dega untuk ngobrol secara private. Dega sendiri agak curiga melihat kelakuan Selier, namun pada akhirnya ia tetap memberikan uang DP-nya. Sebelum pergi, Papi sempat memberikan pil-pil penenang yang telah ia kumpulkan kepada Dega. Di malam itu, Papi dan kawan-kawan langsung bergerak untuk melakukan rencananya. Dega tengah berada bersama para penjaga di tengah lapangan. Mereka sedang menggelar misbar nonton film King Kong produksi 1933. Berperan sebagai pelayan, Dega memasukkan serbuk pil pemberian Papi untuk ia tebar kepada semua penjaga. Sementara itu, di dalam ruang perawatan sendiri, si penjaga yang horny lalu diajak mojok oleh Maturet. Saat itulah Papi dan Selier beraksi. Mereka mempersiapkan tongkat pemukul. Saat si penjaga lagi asik meremblek, Papi dan Selier datang dan memukulnya dari belakang. Maturet yang emosi, ia pun ikut menghajar si predator, namun karena berisik, penjaga pun jadi ngeh dengan keributan itu. Mereka kemudian naik ke atas untuk memeriksa, tapi karena sudah puyeng, belum sempat dijotos, mereka pun langsung pada tepar. Di area misbar, Dega sudah hendak naik ke kantor sipir untuk mengambil kunci gerbang, namun Santini tiba-tiba memanggilnya. Ia meminta Dega untuk turun melayani pas sipir dan para tamu. Sementara itu, Papi dan kawan-kawan sendiri sudah siap untuk kabur. Mereka masih menunggu Dega datang dengan kunci. Tidak lama kemudian, hujan tiba-tiba datang. Gelaran misbar itu beneran jadi acara gerimis bubar. Orang-orang jadi pada melipir. Dega jadi kesulitan untuk mengambil kunci. Tidak lama kemudian, listrik pun padam. Selier jadi stres sendiri karena Dega nggak kunjung tiba. Dia mengajak Papi untuk meninggalkan Dega. Papi tidak mau meninggalkan temannya, lagian cuma dia yang megang uang buat pelunasan perahu. Namun tidak lama kemudian, orang yang ditunggu tiba. Dega datang dengan sebuah kunci. Bukan kunci pintu gerbang yang sedianya akan diambil, namun kunci menuju pintu menara. Mereka pun masuk menuju menara dan untungnya listrik masih padam sehingga penjaga di atas tidak bisa melihat mereka. Cara untuk keluar dari menara adalah dengan melompat. Satu persatu dari tawanan pun bergiliran menjatuhkan diri keluar. Tinggal Dega seorang yang masih takut-takut. Dega akhirnya meloncat, namun posisi jatuh yang salah membuat engkelnya terkilir. Saat itu listrik sudah mulai menyala. Mereka tidak ada waktu untuk slow dikit. Dega pun mereka bantu agar bisa segera bergerak menjauhi lokasi. Para tawanan telah berhasil masuk ke dalam hutan dan di suatu lokasi, beberapa orang tiba-tiba mencegat dan menodong mereka. Mereka itu adalah orang kenalan Selier yang sedianya mereka akan menyediakan perahu. Mereka meminta uang pelunasan. Dega memberikan uang terakhirnya dan diantarlah komplotan tawanan ini menuju lokasi perahunya terparkir. Dengan bersemangat, mereka pun mendorong perahu itu ke perairan, lalu mereka segera menaikinya dan berlayar menuju masa depan penuh harapan. Perahu kecil itu terus berlayar menuju samudera membentang, namun ternyata perahu yang diberikan oleh si penjual adalah perahu bapuk. Esok siangnya, seisi perahu sudah terisi air. Dega dan Maturet harus sibuk membuang air dari dalamnya. Keadaan kemudian diperparah dengan copotnya baling-baling perahu. Selier menilai bahwa perahu itu keberatan penumpang. Dia kemudian mengusulkan kepada Papi agar salah seorang di antaranya dikorbankan. Selier menunjuk Dega yang dituduhnya telah memperlambat gerak mereka. Papi tidak mau ada yang dikorbankan. Dia ingin semuanya bisa lolos dan selamat. Beberapa waktu kemudian di kejauhan terlihat pemandangan pusaran badai. Kini kondisi jadi makin genting.
Di sini, Cellier sudah tidak mau kompromi. Ia hendak bertindak sendiri mengeliminasi seorang penumpang. Cellier menyerang Degas tapi dihalangi oleh Papi. Terjadilah kemudian pergulatan yang menyebabkan Matured sempat kecemplung ke dalam lautan. Sempat berhasil menjatuhkan pisau Cellier, namun Papi akhirnya terdesak. Pisau tersebut kemudian diambil oleh Degas. Meskipun dia sempat ragu karena Degas adalah anak cupu, dia pun berhasil mengumpulkan keberanian untuk balik membela Papi. Degas melesakan pisau yang dipegangnya ke tubuh Cellier sampai beberapa kali dan pelaut gaik itu pun akhirnya rubuh dihujam pisaunya sendiri. Tubuh Cellier kemudian mereka cemplungkan ke dalam lautan. Tinggal berusaha untuk berperang melawan badai. Ketika akhirnya badai sampai, perahu mungil itu tidak mampu melakukan apapun. Mereka pun akhirnya habis dilibas olehnya. Beberapa waktu kemudian, Papi tersadar dari pingsannya. Dia sudah berada di sebuah lokasi yang asing. Tempat itu adalah pondokan sebuah suku primitif di wilayah Kolombia dan Papi cuma berada seorang diri. Ia pun mencari-cari ke sekitar dan bertemu dengan seorang biarawati. Mereka pun berbincang. Ibu biarawati memberikan info bahwa kedua teman Papi ikut ditemukan. Mereka sedang berada dalam perawatan. Ibu biarawati ini menyatakan bahwa ia sudah tahu asal-muasal ketiga orang ini. Untuk itu ia meminta mereka agar segera berinsaf. Papi lebih fokus kepada temannya. Ia kemudian mencari ke ruang rawat. Degas ia temukan dalam kondisi kakinya sudah diurus, namun temannya ini sudah tidak mau kabur lagi. Sementara itu Papi sendiri yang curiga sama Bu biarawati, ia tetap memutuskan untuk lanjut kabur. Papi pun pergi seorang diri. Good luck, Matured. Di jalan menuju keluar dari pemukiman, sebuah mobil van terlihat datang sedang bergerak menuju arah pemukiman. Papi langsung balik untuk mencari Degas. Ia pun mengajak temannya untuk segera kabur. Mobil itu memang sengaja datang untuk menjemput mereka. Matured yang coba lari akhirnya mati di tangan penjaga. Papi dan Degas sendiri tidak berhasil pergi jauh-jauh. Mereka sudah kadung dikepung oleh aparat. Bu biarawati ternyata sudah melaporkan keberadaan mereka kepada pihak polisi. Dia pun berpesan agar Papi dan Degas insyaf dan menyelesaikan hukuman mereka agar diampuni oleh Tuhan. Sebagai konsekuensi dari percobaan kabur yang kedua, Papi harus menghadapi hukuman yang berat, 5 tahun dikurung di ruang isolasi. Hari itu adalah hari berakhirnya hukuman Papi. Orang ini hanya satu dari sekian orang yang mampu bertahan menjalani hukuman tersebut. Pak sipir sampai turun langsung untuk melihat kejadian itu. Karena dinilai sebagai napi yang bandel, Papi kemudian tidak dikembalikan ke ruang tahanan semula. Ia akan diasingkan menuju ke Pulau Iblis, sebuah pulau karang tempat pengasingan tahanan khusus. Mereka pun berlayar dan tiba di lokasi itu. Sebuah penjara yang dijaga oleh tebing batu yang curam dan hamparan laut yang luas. Sampai di sana, para tahanan yang rata-rata udah pada sinting langsung menyerbu Papi. Mereka mengiranya sebagai makhluk halus yang baru tiba dari kahyangan. Para penjaga yang cuma datang sesekali itu kemudian melemparkan persediaan logistik untuk menjadi santapan para tahanan. Namun dari semuanya yang tidak diduga oleh Papi, ia kembali ketemu dengan Degas. Sobat satu selnya itu ternyata sudah duluan settle di sana 3 tahun sebelumnya setelah Degas kelar menjalani isolasi selama 2 tahun. Degas di penjara ternyata sudah asik sendiri. Dia berperan menjadi tukang masak dan sibuk menjadi pelukis. Dinding penjara habis ia dekorasi dengan sapuan cat hasil kelihayan tangannya. Tidak lupa ia melukiskan sosok Papi lengkap dengan tato papilon yang bertengger di dada. Melihat kondisi Papi yang pucat pasi, Degas segera menyiapkan makanan untuk membugarkan kondisi fisik sohibnya itu. Hari demi hari dilalui, para penghuni di penjara ini tidak dibebani dengan pekerjaan macam-macam seperti di penjara sebelumnya. Kerjaan mereka hanya nangkring dan memandangi pemandangan samudra. Namun pikiran Papi sudah langsung fokus untuk mencari cara kabur. Tantangan dalam menaklukkan penjara ini adalah untuk bisa turun menuju laut. Apabila bisa turun dengan selamat, berikutnya adalah tantangan melintasi samudra. Sementara Degas disibukkan dengan kerjaan lukisnya, pikiran Papi masih terus terhadap pelarian. Suatu hari, Papi yang biasanya kebluk ini, dia bangun pagi. Dia sedang menikmati pemandangan sunrise lalu menemukan sebuah ide. Papi langsung membangunkan Degas. Dia menuturkan pemikirannya untuk memanfaatkan arus ombak surut di pagi hari. Mereka harus bikin semacam rakit, lalu mereka lemparkan ke lautan. Nantinya ombak surut akan mendorongnya balik ke daratan. Degas terkesan mendengar ide tersebut. Mereka pun bersiap untuk menjalani misi mereka yang terakhir.
Papi dan Degas membuat rakit pelampung dari karung goni yang diisi dengan buah-buah kelapa. Pagi itu mereka langsung membawanya ke pinggiran tebing. Seperti halnya rakit, orangnya pun harus mau terjun ke dalam air. Melihat ketinggian tebing yang begitu curam, Degas jadi ragu dengan keselamatan dirinya. Fisiknya yang ringkih ditambah dengan engkel kakinya yang gak balik normal, membuat Degas harus mengambil sebuah keputusan. Degas berpikir realistis, kali ini ia tidak akan ikut kabur bersama Papi. Sekarang ini, besarnya keinginan Papi untuk bisa bebas sama besarnya dengan keinginan Degas untuk tinggal selamanya berada di sana. Degas sudah kadung betah berada di penjara itu dengan proyek lukisannya. Kedua sobat ini pun terpaksa harus berpisah. Setelah melemparkan satu rakit pelampung, Papi pun nyusul loncat menuju lautan. Beberapa waktu kemudian sudah terdengar teriakannya. Papi sudah berada di atas pelampung itu dan berlayar menuju ke tengah samudra. Loncat ke tahun 1969, seorang Henry Papillon Charrier yang sudah berumur lanjut, ia terbang menuju kota Paris. Papi rupanya telah selamat melakukan pelariannya dan kini ia telah tinggal di Venezuela dan memiliki keluarga. Dia datang ke Paris untuk mempublish buku memoir pengalamannya selama berada di dalam penjara. Bagi dirinya, sangat penting bahwa ceritanya bisa dipublis di negara Prancis. Setelah memberikan semua berkas yang telah ia susun, Papi pun langsung balik lagi menuju kampung halamannya yang baru. Tidak lama kemudian, buku tersebut beredar dan berhasil menjadi bestseller Prancis selama 21 minggu. Berkat terbitnya memoir tersebut, Menteri Kehakiman negara Prancis kemudian mengizinkan Papi untuk balik ke Prancis dan merehabilitasi namanya sebagai napi korban salah tuduhan. Henry Charrier sempat balik lagi ke negara Prancis sebelum akhirnya ia meninggal dunia pada tahun 73 di kota Madrid. Oke, demikianlah ceritanya Bro dan Sis. Kita tim Sinotok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.